Di cerita sebelumnya Zhou Yu telah berhasil mengalahkan Yang Xuan hanya dengan satu kali serangan. Setelah menuruni arena Zhou Yu disambut oleh Lai Zi yang bertanya mengapa Zhou Yu membiarkan pemuda itu tetap hidup. Dan Zhou Yu berkata bahwa selain dengan Zhou Rong dia tidak memiliki dendam kepada siapapun. Di sisi lain beberapa bangsawan terlihat cukup khawatir karena mereka pernah memiliki sedikit masalah dengan Zhou Yu. Namun di saat bersamaan Zhou Mu ikut menimpali dengan berkata, "Tenang saja, jika Zhou Yu telah bertemu dengan Zhou Rong, aku pastikan dia akan hancur." Kemudian kini beralih di dalam kediaman Tuan Kota dan terlihat Tang Chen yang tengah terluka akibat pertarungan sebelumnya. Di saat bersamaan Zhou Yu juga berada di tempat itu sembari bertanya apakah Tang Chen terluka akibat Zhou Rong. Kemudian Tang Chen mulai menjelaskan bahwa di saat dia berhadapan dengan Zhou Rong di atas arena untuk beberapa saat penampilannya seperti biasanya. Namun secara tiba-tiba Zhou Rong menyerangnya dengan kekuatan penuh. Dan dia rasa jika bukan karena pelindung dari Zhou Yu, dia pasti akan binasa dalam satu pukulan. Di sisi Tuan Kota ikut menimpali dengan berkata, "Zhou Yu, pertandingan selanjutnya antara kau melawan Zhou Rong. Aku menyarankan agar kau menyerah untuk hari ini dan kembali di 10 tahun yang akan datang." Yang seketika itu membuat Zhou Yu merasa cukup terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Tuan Kota. Lalu Tuan Kota menjelaskan bahwa saat ini kultivasinya telah berada di tingkat 24. Namun yang dia rasakan tingkat kekuatan Zhou Rong telah melebihi kultivasinya saat ini. Di sisi Zhou Yu tetap bersikeras untuk bertarung melawan Zhou Rong. Yang membuat Tang Chen bertanya apa yang membuat Zhou Yu sangat ingin membalas dendam kepada Zhou Rong. Lalu Zhou Yu menjelaskan di masa lalu Zhou Rong dan ibunya terus menekan ibu Zhou Yu yang membuatnya depresi dan akhirnya meninggal dan bukan hanya itu saja. Dia memiliki dendam kepada Zhou Rong yang telah berani melukai Tang Chen. Yang seketika itu membuat wajah Tang Chen menjadi merah seketika. Hari pun telah berganti dan kini berada di arena kompetisi. Di mana hari ini adalah hari pertandingan final kompetisi seni bela diri yang akan mempertemukan Zhou Yu melawan Zhou Rong. Dan panitia pun memulai pertarungannya. Kini terlihat Zhou Rong berteriak dengan berkata, "Kita semua tahu Zhou Yu pernah menjadi bagian keluarga Zhou dan juga pernah menganiaya adik iparnya. Dan mulai saat itu dia tidak hanya menghancurkan anggota keluarga Zhou, tetapi juga menyakiti para jenius muda dengan cara yang tercela." Sembari menunjuk Zhou Yu, Zhou Rong kembali berkata, "Jadi pertarungan ini bukan sebuah kompetisi, melainkan untuk menghukum sampah kecil ini." Yang seketika itu membuat seluruh keluarga Zhou berteriak memberikan dukungannya kepada Zhou Rong. Namun di saat bersamaan Zhou Yu menghantamkan pukulannya tepat mengenai tubuh Zhou Rong sembari berkata, "Hentikan omong kosongmu itu." Yang seketika itu membuat Zhou Rong terdorong mundur sembari berkata, "Beraninya kau menyerangku secara tiba-tiba." Di sisi Zhou Yu berkata bahwa saat ini mereka sedang berada di atas arena. Jadi tidak perlu membuang-buang waktu. Dan di saat itu juga Zhou Rong mengeluarkan energinya yang terlihat sangat kuat sembari berteriak, "Zhou Yu, kali ini aku akan menghabisimu." Selanjutnya Zhou Rong mengarahkan pukulannya yang telah dialiri energi untuk menyerang Zhou Yu. Sehingga kini membuat Zhou Yu merasa cukup kesulitan ketika menahan serangan Zhou Rong sembari dia bergumam. Kekuatannya 100 kali lebih kuat dari surga di tingkat ke-20. Bagaimana mungkin kesenjangannya akan sejauh ini? Menurut Lai Zi yang dilakukan Zhou Rong sama persis dengan apa yang telah dilakukan oleh Yang Xuan. Yaitu dengan meminjam kekuatan dari orang lain untuk meningkatkan kekuatannya. Yang membuat Zhou Yu cukup terkejut sembari bertanya orang seperti apa yang saat ini membantu Zhou Rong. Dan Lai Zi menjelaskan bahwa seseorang itu adalah Zhou Mu dengan cara menyuntikkan energi sejatinya ke tubuh Zhou Rong. Yang membuatnya dapat menyalurkan energinya secara langsung. Di sisi Tuan Kota terlihat sangat kesal karena Zhou Mu telah berani menyalurkan energinya kepada Zhou Rong. Namun utusan dinasti menenangkannya karena metode itu tidak menyalahi aturan. Kembali ke pertarungan terlihat Zhou Rong mengeluarkan sebuah teknik sehingga membuatnya melancar sebuah energi yang sangat besar untuk menyerang Zhou Yu. Ketika melihat serangan itu Zhou Yu berkata bahwa energi yang dikeluarkan Zhou Rong saat ini hampir setara dengan Zhou Mu. Namun Zhou Yu sama sekali tidak gentar dan dia pun segera memulai tekniknya dengan menebaskan pedang energinya ke arah serangan Zhou Rong. Sehingga kini terciptalah ledakan energi yang sangat besar akibat benturan energi mereka berdua. Yang membuat Zhou Yu terdorong mundur dan mengeluarkan sedikit cairan merah dari dalam mulutnya.
Sembari dia bergumam, kekuatan Zhoumu sangat luar biasa. Aku khawatir hanya sebagian kekuatannya yang kini berada di tubuh Zhou Rong. Di sisi Zhou Rong yang juga mengalami sedikit luka tetap bersikap arogan sembari berkata, "Kau memang membuatku banyak kehilangan energi, tapi ayahku akan terus mendukungku dengan energinya. Jadi apa yang akan kau lakukan?" Di sisi Laizi berkata, "Jangan takut untuk melawannya, karena kau saat ini memiliki tubuh dewa yang membuat energimu tidak akan pernah habis." Dan di saat itu juga Zhou Yu kembali melesat dengan sangat cepat ke arah Zhou Rong sembari berkata, "Apa kau pikir kau telah berada di tingkat ke-25? Yang seketika itu membuat Zhou Rong sangat terkejut sembari dia bergumam, "Bagaimana dia bisa pulih dengan begitu cepat? Bahkan ini lebih cepat daripada ayahku yang menyalurkan energinya." Dan di saat itu juga Zhou Yu menghantamkan pukulannya yang telah dilapisi energi tepat mengenai tubuh Zhou Rong sehingga membuatnya terpental. Kemudian Zhou Yu mendekati Zhou Rong sembari berkata, "Menurutku kau hanyalah seekor binatang yang dibesarkan oleh Zhoumu." Yang seketika itu membuat Zhou Rong sangatlah murka dan masih saja bersikap arogan dengan mengancam Zhou Yu. Namun Zhou Yu sama sekali tak memperdulikannya dan mengarahkan tangannya untuk menggenggam tubuh Zhou Rong. Lalu Zhou Yu mengangkatnya sembari berkata, "Jika kau memang tidak ingin menyerah, menurutku itu adalah alasan yang sangat tepat." Dan di dalam benaknya Zhou Yu bergumam, "Laizi, bantulah aku. Aku akan menyiksa orang ini dan hanya kau yang akan mengetahui perbuatan kejiku." Dan dengan penuh semangat Laizi segera menuruti apa yang dikatakan oleh Zhou Yu. Sehingga kini membuat Zhou Yu menyerap esensi energi yang berada di dalam tubuh Zhou Rong sembari berkata, "Zhoumu, jika kau memang memiliki banyak energi, cepat salurkan energimu ke dalam tubuh anakmu. Dan aku akan menyerap semuanya." Yang seketika itu membuat Zhoumu sangat terkejut sembari dia berkata, "Bagaimana mungkin energi yang telah kusalurkan kepada Zhou Rong bisa terserap habis oleh sampah ini?" Dan dengan sorot mata yang tajam Zhou Yu berkata, "Ini belum berakhir. Aku masih memiliki beberapa urusan denganmu." Yang seketika itu membuat Zhou Rong merasa cukup ketakutan sembari bertanya-tanya tentang apa yang ingin dilakukan oleh Zhou Yu. Dan di saat itu juga Zhou Yu menyalurkan energi petir miliknya ke tubuh Zhou Rong. Sehingga membuat Zhou Rong berteriak dengan sangat kesakitan. Dan dengan sorot mata yang tajam Zhou Yu berkata, "Zhou Rong, cepat katakan ke semua orang bahwa sebenarnya kau telah berkoalisi dengan adik ipar untuk menjebakku." Dan dengan tubuh yang dipenuhi dengan luka Zhou Rong mulai menjelaskan bahwa sebenarnya dia telah memaksa istrinya untuk merayu Zhou Yu sekaligus menjebaknya. Yang seketika itu membuat semua orang yang berada di sana sangat terkejut dengan pengakuan Zhou Rong. Sembari tersenyum tipis Zhou Yu berkata, "Sekarang cepat jelaskan hal buruk apa yang telah dilakukan oleh keluarga Zhou selama bertahun-tahun." Kemudian Zhou Rong mulai menjelaskan bahwa mereka membuka bisnis rentenir untuk menjebak keluarga kecil. Lalu menghabisi semua pedagang yang tidak menurut kepada mereka. Dan mereka juga bekerja sama dengan sekte racun untuk menghabisi tuan kota. Yang seketika itu membuat semua orang yang berada di tempat itu sangat murka setelah mendengar semua pengakuan dari Zhou Rong. Namun di saat bersamaan Zhou Yu merasa cukup terkejut karena dia merasakan ada niat menghabisi yang mendekat kepadanya. Dan ternyata niat menghabisi itu berasal dari Zhou Mu yang kini melesat dengan sangat cepat ke arah Zhou Yu, yang membuat Zhou Yu sangat terkejut karena dia tidak lagi bisa menghindar dan dia hanya bisa bergumam, "Aku pasti akan binasa jika menerima serangan ini." Namun Zhou kembali terkejut sembari bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa kini pergerakan Zhou Mu menjadi sangat melambat. Lalu Laizi menjelaskan bahwa dia telah menggunakan keterampilan untuk menghentikan waktu sementara. Dan meminta Zhou Yu agar segera memanfaatkan kesempatan ini. Yang seketika itu membuat Zhou Yu sangat terkejut sembari bergumam, "Bukankah ini adalah hal yang tak mungkin bisa dilakukan?" Dan Laizi berkata bahwa ini adalah hal yang mudah dan dapat dilakukan oleh seseorang yang berada di tingkat ke-75. Tapi untuk saat ini keterampilan itu telah menyerap energinya yang tersisa. Zhou Mu telah menyembunyikan kekuatannya terlalu dalam. Bahkan kali ini dia bisa menghabisi Mu hanya dengan satu serangan. "Apakah kau yakin masih ingin membalas dendam?" Sembari berlari untuk menghindar Zhou Yu berkata, "Seberapa kuat pun dia kau akan tetap menghabisinya dan membalaskan dendamku." Sembari tersenyum tipis Laizi berkata, "Baiklah, semuanya tergantung apakah kau bisa membayar harganya di masa depan." Setelah beberapa saat waktu kembali normal,
dan kecepatan Zhou Mu kembali seperti semula sehingga serangan kuat itu menerjang tempat Zhou Yu berdiri sebelumnya. Yang seketika itu membuat semua orang yang berada di tempat itu sangat terkejut sembari bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Di sisi Zhou Mu terlihat cukup terkejut sembari dia bergumam. Bagaimana mungkin bocah itu bisa menghindari seranganku? Apa yang sebenarnya terjadi? Di sisi Zhou Yu juga cukup terkejut karena efek dari serangan Zhou Mu dapat membuatnya terluka. Dengan sangat murka dan dengan sorot mata yang tajam Zhou Mu berkata, "Aku tidak tahu bagaimana kau bisa menghindar dari seranganku. Tapi aku tidak akan membiarkanmu untuk yang kedua kalinya." Namun di saat bersamaan Tuan Kota yang juga terlihat sangat murka berkata, "Zhou Yu, beraninya kau mengganggu kompetisi di saat utusan dinasti berada di sini untuk mengawasi." Lalu utusan dinasti memperingatkan Zhou Mu agar urusan pribadi diselesaikan di luar kompetisi. Karena hal yang dilakukannya saat ini telah melanggar aturan. Lalu Zhou Mu menjelaskan bahwa Zhou Yu menggunakan keterampilan iblis kepada Zhou Rong untuk memfitnah keluarga Zhou. Jadi dia tidak bisa membiarkannya begitu saja, dan pukulannya tadi hanyalah sebuah peringatan. Jika dia serius, bagaimana bisa bocah itu menghindarinya? Dan Zhou Yu ikut menimpalinya dengan berkata, "Zhou Mu, kau memang sangat suka beromong kosong. Masalah tentang penguasa kota juga disebabkan olehmu kan?" Yang seketika itu membuat Zhou Mu merasa cukup terkejut. Lalu Zhou Yu kembali berkata, "Mungkin saat ini aku akan melepaskan Zhou Rong. Tapi di masa depan tidak hanya Zhou Rong yang akan aku habisi. Tapi kau juga Zhou Mu." Yang seketika itu membuat Zhou Mu merasa sangat kesal sembari berkata, "Dasar sampah, beraninya kau mengancamku seperti itu." Namun di saat bersamaan utusan dinasti menghentikan mereka berdua dengan berkata, "Berhentilah berdebat, apa kalian berdua tidak menghargaiku? Dan untuk saat ini kompetisinya telah berakhir." Kemudian Zhou Mu segera membawa pergi tubuh Zhou Rong sembari berkata, "Karena aku menghargai utusan dinasti, aku akan segera pergi. Zhou Yu, kau akan menanggung semuanya di masa yang akan datang." Setelah itu utusan dinasti mengumumkan bahwa pemenang kompetisi seni bela diri kota Longyuan adalah Zhou Yu. Yang seketika itu membuat Tuan Kota merasa sangat senang karena dia telah menebak bahwa Zhou Yu lah yang pasti akan menjadi pemenangnya. Kemudian utusan dinasti menyerahkan pil emas Yuan Qin sebagai hadiah utama dalam kompetisi ini kepada Zhou Yu. Yang seketika itu membuat Laizi merasa sangat senang sekaligus matanya berbinar sembari dia berkata, "Inilah yang aku inginkan." Di saat bersamaan utusan dinasti berkata, "Zhou Yu, sepertinya kau memiliki energi yang sangat kuat di dalam dirimu. Tak kusangka kau yang berada di tingkat ke-13 mampu untuk melawan seseorang di tingkat ke-25. Lalu Laizi berbisik sembari meminta Zhou agar tidak panik karena hanya seseorang di tingkat ke-50 yang dapat menyadarinya. Dan Zhou Yu berkata kepada utusan dinasti bahwa dia telah mendapatkan warisan dari zaman kuno. Kemudian utusan dinasti memberi tawaran agar Zhou Yu menggunakan bakatnya untuk mengabdi kepada kekaisaran, agar dia bisa membantu menyelesaikan masalahnya dengan Zhou Mu. Namun Zhou Yu menolak secara harus tawaran yang diberikan oleh utusan dinasti. Dan utusan dinasti menerima keputusan Zhou Yu begitu saja tanpa sedikit pun memaksanya. Beberapa saat telah berlalu dan kini terlihat Zhou Yu yang berkata, "Sepertinya kekaisaran masih mentolerir perilaku buruk dari keluarga Zhou. Jadi lebih baik aku menyiapkan diri untuk melawan Zhou Mu di masa yang akan datang." Di saat bersamaan Laizi meminta agar Zhou Yu segera menyerahkan pil emas Yuanji kepadanya. Dan Zhou Yu pun segera melakukan teknik pengorbanan untuk memberikan pil emas Yuanji itu ke Pasa Laizi. Yang seketika itu membuat Laizi merasa sangat senang karena dia mulai merasakan bahwa kekuatan yang berada di dalam dirinya mulai melonjak. Sembari dia berkata, "Perasaan ini sangat melegakan sehingga membuatku tidak ingin berhenti untuk merasakannya." Dan di saat bersamaan domain dewa yang tadinya hancur berantakan kini secara perlahan mulai terbentuk kembali. Dan menurut Laizi alam dewanya kini telah berhasil dipulihkan menjadi 2%. Lalu Laizi segera berterima kasih kepada Zhou Yu karena telah memberikan sebuah pengorbanan yang sangat membantunya. Dan dia akan memberikan Zhou Yu sebuah hadiah yang sangat istimewa untuk membalasnya. Beberapa saat telah berlalu dan kini beralih di kediaman Tuan Kota yang terlihat mereka semua sedang berkumpul di sebuah ruangan. Dan Tuan Kota membuka pembicaraan dengan memberikan selamat kepada Zhou Yu yang telah memenangkan kompetisi seni bela diri. Dan begitu juga Tang Chen yang berterima kasih kepada Zhou Yu.
Karena berkat pelatihannya dia mampu sampai di dalam 4 besar dan dia akan memberikan hadiahnya kepada Zhou Yu. Di saat bersamaan Laizi berbisik kepada Zhou Yu dengan berkata, "Menurut yang kuingat hadiah di tempat keempat adalah cincin pelindung Dewa Air. Meskipun Dewa Air tidak terlalu kuat, tapi aku tidak bisa melewatkan sesuatu yang berhubungan dengan dewa untuk sekarang." Sembari tersenyum tipis Zhou Yu berkata, "Jika Nona Tang Chen memaksanya, maka aku akan menerimanya." Setelah itu Tuan Kota berkata, "Zhou Yu, saat ini kau telah sangat menyinggung Zhou Mu. Apakah kau berniat bertarung dengannya di masa depan?" Lalu Zhou Yu menjawab bahwa semua itu tidak akan terelakkan. Dan dia akan berlatih di hutan monster yang lebih dalam sembari mencari tahu mengapa klan iblis datang untuk mencarinya. Yang seketika itu membuat Tuan Kota sangat terkejut sembari berkata, "Aku tahu kau cukup kuat, tetapi hutan monster bagian dalam sangatlah berbahaya. Apa kau mampu melakukannya?" Dan dengan sangat tegas Zhou Yu berkata bahwa jika Tuan Kota tidak percaya denganku, mengapa kau tidak mencobanya sendiri? Dan dengan sangat bersemangat Tuan Kota menerima tantangan yang diberikan oleh Zhou Yu. Sehingga kini terlihat Zhou Yu dan Tuan Kota saling beradu kekuatan sehingga menciptakan sebuah tekanan energi yang sangat kuat di antara mereka berdua. Dan di saat bersamaan terlihat Tuan Kota yang sangat terkejut ketika merasakan energi Zhou Yu yang sangatlah kuat sehingga dia pun melepaskan genggaman tangannya karena tidak lagi mampu untuk menahan tekanan energi yang diberikan oleh Zhou Yu. Dan di dalam benaknya Tuan Kota bergumam, "Aku hanya mencoba untuk merasakannya. Namun mengapa energi Zhou Yu terus mengalir seperti lautan yang sangat luas?" Lalu Tuan Kota berkata, "Sungguh energi yang luar biasa. Bahkan aku tidak bisa mengukur kedalamannya. Dengan kekuatanmu saat ini kau akan mampu berjalan kemanapun kau mau." Sembari tersenyum tipis Zhou Yu berterima kasih karena Tuan Kota telah mau menampungnya ketika dia diusir dari keluarga kota pada waktu itu. Kemudian Tang Yao bertanya apakah Zhou Yu akan kembali ke kota Long Yuan. Sembari tersenyum tipis Zhou Yu berkata bahwa dia hanya akan pergi sebentar dan hari ini bukanlah perpisahan selamanya bagi mereka. Beberapa saat telah berlalu dan terlihat semua orang di kota Long Yuan sedang membicarakan tentang Zhou Yu yang telah memenangkan pertarungan di dalam kompetisi seni bela diri kota Long Yuan dan berita buruk tentang keluarga Zhou telah tersebar di seluruh kota. Di sisi Laizi terlihat tertawa dengan sangat lebar sembari berkata, "Sekarang skandal dari keluarga Zhou telah tersebar ke seluruh kota." Dan Zhou Yu ikut menimpali dengan berkata, "Ini hanyalah permulaan bagi keluarga Zhou. Jika Zhou Mu belum binasa, balas dendam ini belum berakhir." Kemudian kini berpindah di dalam keluarga Zhou, dan terlihat Zhou Mu yang berkata, "Akibat kekalahanmu dari Zhou Yu, keluarga Zhou kini terlihat sangat buruk." Lalu Zhou Rong yang tidak dapat bergerak berkata, "Ayah, kau tidak bisa menyalahkanku sepenuhnya, karena sampah Zhou Yu itu telah menggunakan metode jahat untuk menyerangku. Sehingga membuatku tidak bisa menahan ucapanku pada saat itu." Yang seketika itu membuat Zhou Mu merasa sangat kesal sembari berkata, "Semua itu terjadi karena kau tidak memiliki kemampuan. Akibat ulahmu keluarga Zhou kita setidaknya telah kehilangan pendapatannya sebesar 50%. Dengan ekspresi sedih Zhou Rong berkata, "Ayah, uang masih dapat dicari. Namun saat ini keadaanku telah lumpuh akibat serangan dari Zhou Yu." Yang seketika itu membuat Zhou Mu hanya terdiam sembari memandang tubuh Zhou Rong. Sembari melangkah pergi Zhou Mu berkata, "Dikatakan jika seseorang telah mencapai tingkat ke-50 dia akan dapat memulihkan seseorang dari kelumpuhan, jadi tetaplah beristirahat dan tunggulah ayahmu sampai saat itu tiba." Yang seketika itu membuat Zhou Rong hanya bisa berteriak sembari meminta ayahnya agar membalaskan dendamnya kepada Zhou Yu. Dan Zhou Mu berkata bahwa dia pasti akan membalaskan dendamnya kepada Zhou Yu menggunakan tangannya sendiri. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Dan Mimin akan melanjutkannya dalam waktu dekat. Terima kasih.